3 seri kalau ngomongin Mbak Nani, yang saya yakin Mbak Agi akan sanggup. Kami ingin ngomongin Pak Jokowi dulu ya, yang tadi saya singgung Oke. kelihatannya sudah mulai menyiapkan emergency exit gitu berkaitan dengan Hmm. dia Mhm. tidak akan hadir di sidangnya Royce Rio dan Tifa. Kira-kira gitu ya Mbak Agi kita lihatnya ya. Iya, saya melihatnya juga seperti itu begitu. Walaupun Jokowi mengatakan bahwa saya akan hadir secara Mhm. fisik, Mhm. saya tidak lewat Zoom. Mhm. Saya akan hadir di sana, saya sendiri yang akan datang. Dia mengatakan, kan sudah berkali-kali mengatakan seperti itu ya Mas Hersu. Dan yang cukup ramai adalah ketika dia mengumpulkan 8 orang temannya yang diklaim sebagai temannya pada saat kuliah di Universitas UGM Fakultas Kehutanan tersebut, yang ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu. Dan ini kan yang ini juga dipertanyakan, bahwa yang dipertanyakan adalah yang diteliti dan kemudian yang dituduh palsu itu adalah ijazahnya, bukan teman-temannya. Jadi sebetulnya cukup dengan menunjukkan ijazah itu secara cetha welo-welo begitu ya, secara jelas dan gamblang di pengadilan, yang kemudian dipersilahkan untuk itu diteliti lebih lanjut ijazah yang dia bawa apakah sama dengan ijazahnya yang diupload Dian Sandi dan sebagainya. Dan kalau itu memang sudah ada, ya buat apa lagi harus teman-teman itu harus bersaksi begitu. Itu kan hanya tambahan saja. Yang jelas ijazah itu tidak didengar tapi dilihat. Kalau teman-teman itu kan didengarkan kesaksian mereka. Kalau ijazah kan bukan didengar begitu, tapi memang betul untuk dilihat, untuk diteliti apakah dia bersedia memberikan itu begitu. Nah, yang kemudian emergency exit ini yang dimaksudkan memang bukan keluar dari mulut Jokowi sendiri, tapi ini keluar dari jubir PSI, yaitu si Dian Sandi Utama. Ini yang orang aktor pertama yang bikin heboh juga ya, karena dia yang pertama kali mengunggah ijazahnya Pak Jokowi ya. Betul. Nah, Dian Sandi Utama ini kan mengunggah ijazah Pak Jokowi dan kemudian diteliti oleh Roy Suryo, oleh Rismon, oleh Dr. Tifa begitu. Dan dia ini adalah kader dari nih PSI. Iya, ketika itu ya. Walaupun kemudian dia denial. Tapi ketika itu kan dia bersungguh-sungguh Mas Hersu ya. Kita tahulah dia sekarang berbalik itu karena apa. Nah, Dian Sandi Utama ini juga yang kemudian kita masih ingat ketika itu datang ke rumah Jokowi tahun lalu, pertengahan tahun, dan kemudian meminta maaf karena dia sudah mengunggah ijazah tersebut. Dan Pak Jokowi ketika itu kan mengatakan, iya nggak apa-apa gitu. Memang ijazahnya yang diunggah itu asli kok, sama dengan ijazah yang memang milik saya, memang ijazahnya dia, menurut dia seperti itu begitu. Nah, belakangan Pak Jokowi kan juga mengatakan, tapi saya tidak tahu Dian Sandi Utama itu dapat ijazah tersebut memfotokopi ataukah saya tidak tahu itu difotokopi ataukah dengan cara lain begitu di kopasnya. Pak Jokowi tidak tahu dari mana. Nah, kira-kira dari mana Dian Sandi Utama ini jadi ini memang serba maju mundur begitu ya pernyataan dari Pak Jokowi. Nah, sekarang emergency exit itu sepertinya akan dibuka lewat pernyataannya jubir PSI, yaitu Dian Sandi Utama ini. Jadi dia mengatakan meski Jokowi kini berstatus warga negara biasa, posisinya sebagai presiden membuat aspek keamanan itu perlu diperhatikan katanya. Jadi alasannya adalah soal keamanan begitu ya. Nah, kemudian ia mengaku khawatir terhadap berbagai narasi ancaman yang beredar di media sosial sehingga kehadiran langsung di ruang sidang dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Loh, dia datang ke Lampung keliling-keliling aja itu kan lebih rawan itu dibandingkan kalau ke persidangan. Persidangan ini kan jelas di dalam ruangan, penjagaannya dipastikan super ketat gitu. Kenapa dia nggak ribut ketika waktu keliling ke Lampung kemarin gitu ya Mbak Agi ya, malah bisa nginjek-nginjek kepala kerbau lagi. Ya. Iya, dan sebagai mantan presiden dia kan mendapatkan hak eksklusif untuk mendapatkan pengawalan dari negara, mendapatkan ajudan, mendapatkan sespri, mendapatkan keamanan begitu ya. Jadi apa yang ditakutkan lagi? Dan kita tahu ketika dia berada di luar pun dia masih bisa dikawal begitu ya, keamanannya dijaga oleh para aparat yang ada di daerah, polisi-polisi yang ada di daerah begitu. Iya, dan di sini jadi
Jadi dari pihak PS ini, dari Dian gitu, sistem peradilan di Indonesia katanya memungkinkan saksi memberikan keterangan secara virtual apabila terhadap alasan yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Ini artinya seperti semacam menuduh bahwa pihak pengadilan tidak dapat memberikan keamanan kepada Jokowi. Ini tuduhan yang tidak benar. Ini secara tidak langsung bisa diartikan demikian. Nah, dia mengatakan juga meski mengusulkan opsi sidang daring, dia juga menegaskan dokumen pendidikan Jokowi tetap siap dihadirkan apabila diminta majelis hakim. Ya jelas orang itu yang menjadi persoalannya. Dia menyebut Jokowi sebelumnya telah menyatakan kesiapannya membawa seluruh dokumen pendidikan mulai ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan S1 jika diperintahkan pengadilan. Nah, jadi ini kita tidak tahu apakah ini memang sudah sedang menyiapkan rencana A, B, C begitu ya. Kita Kalau ini tunggu tidak aja, Mbak. berlaku, ini berlaku. Kita tuh Pernyataan dari pihak UGM kembali menjadi sorotan setelah dijelaskan adanya perbedaan istilah hukum antara membuat palsu dan memalsukan dokumen. Penjelasan ini memicu perdebatan baru di ruang publik, sementara berbagai pihak terus menunggu pembuktian melalui proses persidangan. Itu penalaran atau ucapan penilaian dari netizen. yes, oke. Nah, Saya kira itu lihatlah masuk bagaimana. akal. Sekarang netizen kita memang cerdas-cerdas ya logikanya, jadi nggak bisa diinikan. Tetapi ya seperti biasa kan, logika dari para pendukung Pak Jokowi kan memang logikanya apa, out of the box atau out of the brain. Kita nggak tahu. Ya, yang menarik lagi Mas Ersu, yang banyak disorot ini adalah penegasan dari UGM ya, dan banyak sekali yang menyayangkan udahlah UGM nggak usah terlalu masuk terlalu dalam gitu. Memang pastinya UGM ini akan dipanggil sebagai saksi lah begitu kan, karena mereka yang menerbitkan ijazah tersebut begitu. Tapi ini belakangan kemudian di tengah proses hukum yang sekarang sedang berlangsung ini, Sekretaris UGM itu Dr. Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu, ini agak sulit, mohon maaf ya kalau penyebutannya salah. Dia menjelaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan sejak 1980 dan menyebutkan nomor mahasiswa. Menurutnya seluruh tahapan akademik telah dijalani sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan sebagai respon atas berbagai informasi yang beredar di ruang publik dan media sosial terkait keaslian ijazah Pak Jokowi. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM Markus Priyogunarto menegaskan tuduhan pemalsuan ijazah maupun skripsi tidak dapat disampaikan tanpa didukung alat bukti yang kuat. Dia menjelaskan dalam hukum pidana terdapat perbedaan mendasar antara tindakan membuat palsu dan memalsukan dokumen. Nah, ini yang menarik. Ini dia mengatakan seperti ini. Membuat palsu berarti dokumen aslinya tidak pernah ada. Tetapi seorang membuat dokumen seolah-olah asli. Nah, itu namanya membuat palsu, ini kata Pak Markus ya. Kemudian dia mengatakan memalsukan merupakan tindakan mengubah atau membuat kembali dokumen yang sebelumnya memang pernah ada. Nah, ini sepertinya ada skenario baru. Ini misalnya karena hilang atau emergency rusak. exit lagi ini ya. Emergency exit another ya. Misalnya karena hilang atau rusak sehingga tampak seperti dokumen asli. Menurutnya kedua tindakan tersebut sama-sama merupakan tindakan pidana. Namun tuduhan yang berkembang saat ini tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud adalah membuat palsu atau memalsukan ijazah gitu. Ini tidak jelas yang dituduhkan memalsukan ataukah membuat palsu. Jadi diksi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Ini menurut ahli pidana dari UGM juga. Apakah Jokowi itu memang tidak memiliki ijazah kemudian membuat ijazah sehingga itu palsu, membuat ijazah palsu, ataukah memalsukan ijazah, yaitu ijazahnya ada tapi pernah hilang dan kemudian dibuatkan lagi yang baru. Karena kalau minta dibuatkan lagi oleh UGM, ijazah itu dimanapun hanya boleh dibuat satu kali. Jangankan ijazah S1, ijazah SD, SMP, SMA pun juga seperti itu. Kebakaran misalnya tidak bisa dibuat ijazah baru yang persis sama seperti sebelumnya tapi hanya surat keterangan. Seperti itu. Jadi iya, ini kalau seandainya dilihat ya kita dengan secara skeptis, secara kini ya ini bisa menjadi emergency exit yang baru. Jelang persidangan, muncul perdebatan baru setelah alasan keamanan dikemukakan sebagai salah satu pertimbangan terkait kehadiran Jokowi. Pernyataan tersebut memicu beragam respons publik, mengingat sebelumnya Jokowi telah menyatakan siap hadir langsung di pengadilan. Kini, perhatian tertuju pada apakah kehadiran itu benar-benar akan terwujud, atau akan ada mekanisme lain yang dipilih sesuai proses hukum yang berlaku. Juga begitu Mas Hersu. Apalagi belakangan memang
tidak hanya soal ijazah SMA saja ya. Kalau saya lihat ini dari Michael, dari Janes Siahaan, Michael Sinaga, dan juga Roy Suryo sendiri, mereka ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak hanya soal ijazah S1. Jadi kalau menurut Michael Sinaga, ini jurnalis dari Sentana TV yang sangat-sangat aktif, dan juga Janes Siahaan yang mengikuti kemanapun begitu ya, ada persidangan ataukah ada laporan, ada konferensi pers dan sebagainya, dia akan selalu ada. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi, kalau Roy Suryo kan mempertanyakan, karena ibu dari Roy Suryo ini adalah kepala sekolah dari sebuah SMPP di Jogja. Jadi SMPP ini tidak hanya ada di Solo saja, tapi juga ada di Jogja, yaitu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan dengan begitu dia tahu bahwa SMPP ini memang diubah kemudian menjadi SMA negeri, tapi tidak akan tahu SMA negeri yang keberapa sebelum itu kemudian diputuskan. Jadi tidak mungkin misalnya 5 tahun sebelumnya akan tahu SMPP ini akan menjadi SMA Negeri 6. Ini siapa tahu pemerintah ketika itu kan memang baru ada beberapa SMA negeri, kemudian membuat SMA negeri yang baru ya akan menjadi SMA Negeri 7. Begitu kan. Jadi tidak mungkin itu diketahui jauh sebelumnya. Sementara di ijazah Jokowi itu dia dari SMPP tapi ada dalam kurung SMA 6. Nah, dan kemudian Michael Sinaga mengatakan, saya mendapatkan beberapa alumni dari SMPP yang di Solo itu yang bersekolah pada kurun waktu yang kurang lebih sama dengan Jokowi. Dia juga mendapatkan ijazah SMPP dan tidak ada dalam kurungnya SMA 6 gitu. Jadi saya tidak tahu ini nanti pertarungan di pengadilan akan seperti apa. Rupanya tidak hanya soal sarjana saja, tapi juga soal SMA. Dan memang kalau SMA itu lebih serius loh Mbak. Kalau SMA karena syarat minimal jadi sebagai syarat. Itu SMA, gitu, itu jauh lebih serius ketimbang ijazah sarjananya. Ya kalau ijazah sarjananya ya sebenarnya itu lebih pada kredibilitas lah gitu. Tapi kalau SMA itu bisa berkaitan dengan keabsahan persyaratan gitu. Ada. Iya, dan ini ijazah Jokowi ini yang dipegang oleh Michael Sinaga ini adalah ijazah yang diberikan oleh PDIP. Kan selama ini PDIP seperti tidak cawe-cawe ya Mas Irsu, tapi akhirnya PDIP menyerahkan itu. Ya, saya kenal orang yang menerima ijazah itu, Denny Iskandar kan, itu dulu ketua sekretaris Bapilunya DPD PDI Jakarta itu, yang dia sering pendapatnya dikutip terutama oleh Dr. Zulkifli Eskomai, tapi dia sendiri nggak pernah muncul. Dia nggak pernah muncul sendiri. Tapi saya tahu dan saya kan sudah pernah juga wawancara saya dengan dia, walaupun tidak itu kutipan langsung tapi tidak langsung tayang ya kan gitu. Itu pernah saya tayangkan juga di channel Sebenarnya Point. Ini ijazah ini kan diterbitkan di tahun 90, ya kan? Iya. Ya. 80. Di tahun 80. Iya. Oke, tahun 80 itu baru ada yang namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. SMPP. Nah, ini ya. Tapi capnya ini sudah meramal, Pak. SMPP dalam kurung SMA 6. Nggak ada. Tahu kalau nanti mau jadi SMA 6 ini gimana? Tapi sudah ada Pak, beberapa penonton Sentana yang mengirimkan ijazah SMPP tahun 1985 dan tidak ada dalam kurung SMA. Makanya itu. Tidak ada. Makanya. Justru ini udah makan korban loh. Iya. Ini Bambang Tri, ini nanti bukan Bambang Tri, makan korban dia. Jokowi, Joko belum benar ini. Ayo. Kau sampai kau penjarakan temanku wartawan gara-gara ini. Iya. Sidang, bikin sidang, kalau aslinya pun nggak kelihatan. Iya, kalau nanti sempat ada persidangan lagi Pak Janes, akan saya bawakan barang itu yang ijazah SMPP tahun 85 ada beberapa saya pegang yang tidak ada tulisan dalam kurung SMA berapa. Nah, ya. Ini istilahnya anaknya lebih dulu lahir sebelum ibunya ada. Jadi makin menarik saya kira ini, dan ya Bu, mulai coba kita ikuti apakah betul memang ini bagian dari skenario emergency exit itu supaya terkesan bahwa Jokowi nanti tidak kehilangan muka. Dia bilang kan bukan gue yang bilang, tapi memang faktornya keamanan dan Perdebatan kini meluas ke format ijazah SMA atau SMPP yang disebut memiliki perbedaan dengan dokumen pembanding. Klaim tersebut kembali memicu polemik di ruang publik. Sementara keabsahan dokumen tetap menjadi ranah pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.